Kalau kita belajar tentang kekekalan, waktu yang tidak terbatas, dan dia dari kekekalan sampai kekekalan akan terus ada dan tidak pernah tidak ada. Hal ini berhubungan dengan keilahian, ketuhanan Yesus Kristus, ya. Ya, shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan channel kami GPD Bukit Moria Ministry. Kita akan kembali dengan program belajar Alkitab, yaitu tentang Kristologi. Minggu kemarin kita membahas Kristologi bab pertama, yaitu topiknya pengenalan akan Kristus, ya, pengenalan akan Yesus, Kristologi. Dan di hari ini kita akan belajar tentang Kristologi bab yang kedua, yaitu mempelajari tentang keberadaan Yesus Kristus, ya, mempelajari tentang keberadaan Yesus Kristus. Ya, saya mohon kita semua juga dapat memahami ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini menjadi sangat penting untuk memahami tentang keberadaan Yesus Kristus adalah sesuatu hal yang penting, khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Banyak orang tidak mengerti tentang keberadaan Yesus sehingga mereka tidak mau percaya akan Yesus. Banyak orang tidak mengerti tentang keberadaan Yesus sehingga membuat ajaran-ajaran yang baru dengan ajaran yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, ya. Sehingga muncul banyak pandangan yang salah tentang Kristologi, ya, tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya ketika mempelajari Kristologi harus memahami tentang keberadaan Yesus Kristus, ya. Sehingga ketika kita memahami keberadaan Yesus Kristus, pandangan kita tidak salah. Pandangan kita tetap sejalan dengan firman Tuhan, ya. Jadi Bapak yang terkasih, perlu sekali kita untuk memahami tentang keberadaan Yesus Kristus. Jadi di bab yang kedua ini kita akan belajar tentang keberadaan Yesus Kristus. Definisi tentang keberadaan, Bapak Ibu yang terkasih, definisinya adalah kata keberadaan itu berasal dari kata dasar ada. Kata dasar ini untuk menunjukkan tentang kehadiran atau juga menunjukkan hal atau keadaan, ya, atau keadaan apapun. Dan biasanya kata keberadaan ini ditujukan ke kelas kata benda, ya, kelompok-kelompok kata benda. Jadi ada juga menjelaskan tentang nama seseorang, tempat, atau yang lain, keadaan bentuk apapun itu, ya. Jadi menjelaskan tentang keberadaan. Jadi Bapak yang terkasih, perlu juga di dalam kita mempelajari tentang keberadaan Yesus Kristus, ya. Yang pertama, di saat kita mempelajari keberadaan Yesus Kristus, ada yang pertama yaitu contoh-contoh pandangan yang salah tentang keberadaan Yesus Kristus. Contoh-contoh yang salah tentang keberadaan Yesus Kristus. Bapak Ibu sedang terkasih, untuk mengukur suatu ajaran, khususnya tentang Kristus, salah atau benar, standarnya adalah Alkitab. Standarnya harus, tidak boleh tidak, untuk mempelajari Kristologi standarnya adalah Alkitab, ya. Karena ajaran tentang keberadaan Yesus Kristus semua itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi sumber yang paling otentik yaitu Alkitab, ya. Jadi Bapak terkasih, fokusnya harus ke sini. Jadi tolak ukur kebenaran itu tentang Yesus itu Alkitab. Ajaran tentang keberadaan Yesus Kristus salah ketika tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi Bapak terkasih, ketika kita belajar tentang firman Tuhan tidak boleh setengah benar, tidak boleh setengah salah. Ketika dia setengah benar, itu sudah salah, ya. Jadi intinya, contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu mutlak 2, itu benar 2.
Ya, tidak boleh 1 tambah 1 itu sama dengan 3, nggak boleh. Atau 1 tambah 1 sama dengan 1,5, tidak boleh. Itu tetap salah. Yang jelas adalah standarnya 2. Lewat dari 2 atau kurang dari 2 itu salah. Sama dengan firman Tuhan, jelas. Ukurannya adalah Alkitab. Ya. Ada pandangan yang salah, contohnya Bapak terkasih, yaitu pandangan ebionisme. Ya, kata ebionisme itu berasal dari kata ebion. Ya, artinya apa? Dilihat hanya seakan-akan ada. Ya. Artinya ini setengah benar, setengah salah. Ya. Tapi ya salah. Tidak ada di dalam kamus orang percaya di dalam Alkitab bahwa ada setengah benar, enggak. Ya. Ada benar, salah. Ya. Ajaran ini muncul sekitar tahun 170 Masehi. Ya, kurang lebihlah 100 tahun lebih setelah Yesus naik ke sorga, muncullah ajaran ini. Bapak Ibu, ajaran ini mempersoalkan tentang kealahan Yesus Kristus. Ya, paham ini sudah dipengaruhi monoteisme Yahudi. Ya, monoteisme Yahudi. Jadi ajaran ini menentang sekali bahwa sifat dari ilahi dari Yesus Kristus itu tidak asli, tidak ada ya. Jadi Yesus sebenarnya tidak memiliki sifat ketuhanan. Jadi ajaran ini menolak kealahan Yesus Kristus. Mereka ini, kelompok ini hanya percaya tentang kemanusiaannya, sama seperti manusia pada umumnya. Jadi sifat ilahi Yesus itu hanya seolah-olah ada, padahal tidak ada. Ya, bagaimana sih seolah-olah tidak ada? Seolah-olah ada, padahal tidak ada. Maksudnya seperti ini. Ketika kita melihat suatu tempat, ketika kita lihat rumah berbentuk seperti gereja, dari jauh, oh itu gereja. Ketika kita semakin dekat, ternyata tidak gereja. Ah itu. Jadi seolah-olah gereja padahal bukan. Jadi dia seolah-olah Tuhan padahal tidak. Itu ajaran ini. Jadi ajaran ini kalau kita lihat, Yesus itu menurut mereka hanya manusia biasa, anak dari Maria dan Yusuf, ya tukang kayu biasa. Ya. Yesus juga hanyalah seorang guru, sebatas guru biasa, bukan penyelamat. Ya, jadi dia sama dengan manusia. Jadi mereka hanya percaya tentang kemanusiaan Yesus Kristus, tidak mempercayai Allah. Ya. Yang kedua, ya kalau kita belajar yang kedua, contoh yang kedua itu pandangan doketisme. Pandangan ini, ajaran ini beda ya dari ebionisme. Kalau ebionisme tadi itu menolak kealahan. Tapi kalau doketisme ini tadi adalah ajaran yang menentang, istilahnya berbeda, istilahnya ajaran doketisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu Allah, tidak manusia. Jadi mereka menolak tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi hanya sekedar Allah ketika dia ada di dunia, tidak ada unsur manusia. Ibaratkan seperti hantu, ya. Jadi ajaran ini sangat menolak itu, kebalikan daripada ebionisme tadi. Pandangan doketisme ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanya mempunyai sifat keilahian atau Tuhan tanpa ada sifat kemanusiaan. Jadi tubuh yang digunakan Yesus Kristus ketika ada di dunia ini tidaklah nyata. Makanya saya katakan tadi seperti hantu, seolah-olah ada padahal tidak ada. Dagingnya, tulangnya, darah Yesus itu tidak sama kualitasnya seperti manusia pada umumnya, berbeda. Artinya apa? Jadi dia tidak mempercayai kalau Yesus itu memiliki tubuh ketika ada di dunia. Yang jelas ini adalah ajaran yang menolak tentang bahwa Yesus menjadi manusia. Ya. Yang ketiga yaitu ya kita pelajari 3 saja. Arianisme yang dipelopori oleh Arius. Kalau kita belajar ini muncul sekitar tahun 325 Masehi. Golongan ini mengajarkan bahwa keilahian Yesus Kristus tidak sempurna. Nah, tidak sempurna. Jadi menurut pandangan ini,
Yesus Kristus itu manusia biasa ketika dia lahir, bertumbuh menjadi dewasa, hingga sampai di umur 30 tahun dibaptis. Nah, ketika dia dibaptis baru ada yang namanya keilahian ada di dalam Yesus. Ya. Sampai pelayanannya, sampai dia disalibkan. Ketika dia disalibkan, maka keilahiannya Yesus Kristus itu keluar. Jadi ajarannya sebenarnya membingungkan, ya. Jadi menurut mereka keilahian itu keluar masuk dari Yesus Kristus, ya. Kristus itu adalah setengah Allah menurut mereka dan setengah manusia, ya. Antara adanya perpaduan antara firman dengan daging manusia. Karena menurut mereka Yesus Kristus adalah ciptaan, sama seperti ciptaan lainnya. Dia diciptakan sama seperti manusia. Bedanya apa? Dia ciptaan yang pertama, itu bedanya. Ya. Jadi Bapak terkasih ada 3 kelompok tadi. Ada Ebunisme menentang tentang kealahan, sedangkan Doketisme tadi menentang tentang kemanusiaan Yesus, bahwa kemanusiaannya tidak ada. Dan sedangkan yang ketiga tadi Arianisme ini bahwa Yesus adalah ciptaan. Jadi dia setengah manusia, dia setengah Tuhan, ya. Jadi hal ini salah, ya. Ini pandangan-pandangan yang salah. Yang kedua, kita akan belajar juga tentang pandangan Alkitab tentang keberadaan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat pandangan-pandangan di dalam Alkitab tentang keberadaan Yesus Kristus. Untuk mengetahui dengan jelas tentang keberadaan Yesus Kristus, sekali lagi sumber yang harus kita pakai adalah firman Allah, Alkitab. Ya, itu sebabnya kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab. Ya, sumbernya adalah Alkitab, sumbernya adalah firman Allah. Karena sejarah Yesus, kehidupan Yesus tercatat di dalam Alkitab. Ya. Adapun buku-buku yang membuat tentang Yesus, sumbernya pasti dari Alkitab. Ya, jadi Bapak itu harus tahu standarnya adalah firman Allah. Keberadaan Yesus Kristus, kehidupannya semua tercatat di dalam Alkitab. Ya, jadi Bapak terkasih, ketika Yesus ada di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, bahkan setelah Yesus meninggalkan dunia, semua dicatat di dalam Alkitab. Bahkan sebelum Yesus muncul di dunia, di dalam Alkitab sudah tercatat. Jadi Alkitab mencatat tentang keberadaan Yesus Kristus. Bapak terkasih, yang pertama adalah Yesus ada dari kekekalan sampai kekekalan. Yang pertama, pandangan Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Kristus ada dari kekekalan sampai kekekalan. Kalau kita belajar tentang kekekalan, waktu yang tidak terbatas, dan dia dari kekekalan sampai kekekalan akan terus ada dan tidak pernah tidak ada. Hal ini berhubungan dengan keilahian, ketuhanan Yesus Kristus. Ya. Jika Yesus tidak kekal, maka dia adalah ciptaan. Ya. Ciptaan yang tidak memiliki kualitas kekekalan. Ya, keabadian. Dalam keilahian Yesus Kristus, pra-eksistensi Yesus, bahwa kelahiran Yesus di dunia dari sudut pandang Allah, itu dia turun dari sorga. Dari sudut pandang manusia, Yesus lahir. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus paham bahwa Yesus itu ada keberadaannya dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi pernyataan Alkitab tentang kekekalan Yesus, ya, pernyataan Alkitab tentang kekekalan Yesus, kita akan belajar. Ada beberapa ayat yang saya kutip di dalam firman Tuhan. Yang pertama, ayat yang tidak asing buat kita, yaitu Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ya, ini adalah pembukaan dari kitab Yohanes ini. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, arti perhatikan baik-baik, pada mulanya adalah firman, dan firman
itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Kita perhatikan kalimat di sini, pada mulanya adalah firman. Ini menjelaskan keberadaan Yesus sudah ada dari kekekalan. Sejak purbakala, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, firman yaitu Kristus, sang firman ini dikatakan di sana bahwa pada mulanya ini tidak memakai artikel. Ini dari kata arke. Apa artikel? Menjelaskan di mana keberadaan sang firman sudah ada. Perhatikan, sejak purbakala. Dan ayat ini, kata ini menjelaskan di mana waktunya, menerangkan waktu yang tidak terbatas. Jadi waktu yang dipakai untuk menuliskan pada mulanya ini, itu waktu yang tidak terbatas, tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Ya, tidak tahu keberadaannya kapan waktunya, tapi yang jelas sudah ada. Artinya Yesus Kristus sudah ada sejak dari kekekalan. Dan keberadaan Yesus Kristus akan terus-menerus ada dan tidak akan pernah tidak ada. Itu ayat yang pertama. Ya, yang kedua, Yohanes 8 ayat 58. Abraham hidup, dikatakan di sana Abraham hidup 2000 tahun yang lalu sebelum Kristus, tetapi Yesus berkata bahwa dia sudah ada. Ya, coba kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58, saya akan bacakan. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bisa kita bayangkan Abraham hidup berapa ribu tahun yang lalu sebelum Yesus muncul, tapi Yesus berkata, dia sudah ada sebelum Abraham. Ini bukan menjelaskan bahwa dia lahir satu hari sebelum Abraham, bahwa Yesus ada setelah 2 tahun sebelum sesudah Yesus lahir baru Abraham, enggak. Tapi ini menjelaskan bahwa Yesus sudah ada dari sejak kekekalan. Ya. Jadi Yesus belum lahir sebenarnya secara fisik, tapi di dalam keberadaannya sebagai Allah, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yang ketiga, ya, ayat yang ketiga untuk membuktikan bahwa Alkitab sangat menjelaskan kekekalan Yesus, keberadaannya di dalam kekekalan. Ya, sifat ilahinya. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Ya. Mika 5 ayat yang kedua, ayat ini adalah nubuatan akan kelahiran Yesus. Menegaskan bahwa keberadaan Yesus permulanya sudah sejak purbakala. Ya. Sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau kita lihat belajar dari bahasa Ibrani, kata ini mengandung pengertian waktu yang tidak terbatas. Ya, waktu yang hampir sama dengan tadi Yohanes 1 ayat 1. Tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Jadi 3 ayat saja untuk menjelaskan tentang keberadaan Yesus dalam kekekalan. Dia sudah ada dari sejak kekekalan. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus tunduk ke firman Allah, bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus itu sudah ada. Jadi masih banyak ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Yesus Kristus di dalam kekekalan. Ya. Yang kedua, ini tadi dari segi pandangan Alkitab bahwa dia sudah ada dari sejak kekekalan. Yang kedua, keberadaan Yesus dari kemahakuasaannya. Ya. Keberadaan Yesus dilihat dari kemahakuasaannya. Kalau yang tadi keberadaan Yesus dilihat dari kekekalan sampai kekekalan. Yang kedua, keberadaan Yesus dari kemahakuasaannya. Yang pertama adalah dari kemahakuasaannya Yesus menciptakan segala sesuatu. Ya, artinya sebelum dunia ada. Ya, Yesus juga masuk di dalam penciptaan ini. Ya, sekali lagi bukan karena Yesus adalah ciptaan, enggak. Tapi kita akan lihat bahwa Yesus ada menciptakan karena dia memang Tuhan. Pencipta itu Tuhan.
Ya, tidak pernah sejarah manusia menciptakan menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada. Yang jelas adalah Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, kalau kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, saya akan bacakan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga saya akan bacakan buat kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi Allah di dalam hakikatnya, Yesus sebagai pribadi di dalam Allah, bahwa Yesus masuk sebagai Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Dari kemahakuasaannya kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yang kedua, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, dari kemahakuasaannya kita dapat lihat keberadaannya bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-9. Ya, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kalau kita lihat di ayat ini jelas Yesus berkata bahwa dirinya di dalam kehidupannya sebagai manusia, ya, di waktu di dunia, dia berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, di ayat sebelumnya, menurut orang-orang Farisi, orang yang berkuasa mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Manusia tidak punya hak untuk mengampuni dosa. Tetapi dari sini kita dapat lihat diam ayat yang ke-6. Yesus mempunyai kuasa, yaitu mengampuni dosa. Mengampuni orang yang berdosa. Dalam hal ini, Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Sekalipun Yesus tidak pernah berkata seperti ini, aku Allah, sembahlah aku, enggak. Tapi yang jelas adalah dari makna perkataan Yesus, kita tahu dia sedang menunjukkan bahwa dia seorang adalah Allah sendiri. Ya, jadi pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Allah. Ya, jadi perkataannya dapat kita lihat keberadaannya bahwa dia mengampuni dosa. Dia dalam keberadaannya adalah Allah. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas malaikat-malaikat di surga. Ya. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-13. Ya, Matius pasal 13 ayat yang ke-41. Ya. Saya akan bacakan. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus berkuasa atas malaikat-malaikat di surga. Ya. Kalau Yesus hanya sekedar manusia, Yesus tidak berkuasa dong dengan malaikat-malaikat. Ada di antara kita manusia yang berkuasa dengan malaikat? Enggak. Yang jelas, malaikat adalah suruhan Allah. Kalau kita lihat di ayat ini, Yesus memang punya kuasa untuk memanggil, untuk menyuruh malaikat-malaikatnya. Malaikatnya, Yesus yang menciptakan. Dia berhak menyuruh. Ya, dia punya kuasa untuk menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan yang jelas manusia tidak dapat melakukan ini. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar dari kemahakuasaannya tadi. Dari keberadaannya dapat kita lihat. Dari kemahakuasaannya dapat kita lihat keberadaan Yesus Kristus. Yesus menciptakan segala sesuatu. Yesus berkuasa mengampuni. Yesus berkuasa menyuruh malaikat di surga. Dan yang terakhir, Yesus berkuasa melakukan segala mujizat. Ya, banyak di Alkitab yang mencatat tentang mujizat Yesus yang dilakukan. Yang jelas adalah keberadaan Yesus adalah Allah. Dari kekekalan sampai kekekalan. Dari kemahakuasaannya dia Allah.
Dan kalau kita lihat dalam kealahannya, dia menambahkan satu sifat, yaitu kemanusiaan. Ya. Jadi bab 2 ini tentang keberadaan Yesus Kristus, kita sudah paham bahwa Yesus dalam keberadaannya adalah Allah. Ya, Allah. Pribadi Allah. Ya. Jadi bab 2 ini kita belajar bahwa Tuhan sudah ada dari sejak kekekalan. Yesus Kristus yang ada di dunia 2000 tahun yang lalu, dia sudah ada. Dalam kemahakuasaannya dia sudah berkuasa menciptakan, mengampuni dosa apapun. Ya, jelas adalah akuilah bahwa Yesus adalah Tuhan. Akuilah bahwa dia adalah Allah. Dia tidak hanya sekedar manusia biasa, enggak. Tapi dia menambahkan satu sifat, yaitu manusia. Jadi demikian pembelajaran Alkitab, ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan kristologi, dan kita masuk di dalam tentang keberadaan Yesus Kristus di bab yang kedua ini. Ya. Terima kasih. Saya rindu kita semua menjadi orang yang paham tentang Yesus Kristus. Dan ketika ada orang yang menceritakan, dan ketika ada orang yang ingin, kita juga dapat merasakan, bahkan menceritakan kepada orang lain akan kealahan Yesus Kristus. Terima kasih buat kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.